Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Rosa, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PGSD dengan nomor induk 859949622. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tuton Bapak Yanuar Ahmad, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan praktikum pada modul 1 Pertumbuhan, Perkembangan, dan Perkembangbiakan Makhluk Hidup pada bagian struktur bunga. Mari kita persiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah loop atau kaca pembesar 1 buah, kemudian pinset 1 buah, kemudian pisau atau silet 1 buah, dan terakhir bunga kembang sepatu 1 buah, atau bisa diganti dengan bunga lain yang ada di sekitar kita. Prosedur percobaan yang pertama adalah amatilah bagian-bagian bunga dengan tanpa merusaknya. Perhatikan bagian kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunganya. Gambarlah hasil pengamatan dan lengkapi keterangan gambar. Amatilah bagian kelopaknya, catatlah bentuk dan warna kelopak yang diamati. Amati pula mahkota bunganya. Kemudian untuk mengamati benang sari, singkirkan bagian mahkota bunga. Hitunglah jumlah benang sari yang ada. Apakah benang sari melekat pada mahkota bunga? Kemudian catat hasil pengamatan Anda dengan menggunakan kaca pembesar. Amati bagian kepala sari. Apakah Anda melihat adanya serbuk sari yang bentuknya mirip debu pada kepala sari? Dan berikut adalah video tentang struktur bunga. Kali ini kita akan memberi contoh dari bunga sepatu. Selanjutnya ada yang namanya dasar bunga. Dasar bunga menjadi bagian bunga yang terletak di bagian ujung bawah. Kemudian bagian sebelumnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar. Bentuk dari kelopak bunga yaitu seperti lonceng. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga disebut sebagai corolla, merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Bentuk dari mahkota bunga seperti trompet. Fungsi mahkota bunga yaitu untuk menarik serangga. Bagian mahkota bunga biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Selain itu, ukuran mahkota bunga juga paling besar dibanding bagian lainnya. Warna mencolok mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk. Untuk proses penyerbukan mahkota bunga terletak pada di lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi. Yang selanjutnya adalah benang sari. Benang sari ini berwarna kuning, kemudian terdiri dari 86 buah gondang sari. Fungsi dari benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan atau dikenal sebagai andresium, atau dapat dikatakan menghasilkan serbuk sari. Benang sari ini umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari, yaitu bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian yang kedua ada kepala sari atau bagian ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Kemudian yang terakhir ada serbuk sari, yaitu bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan untuk proses penyerbukan. Selanjutnya adalah putik. Putik ini sebagai alat kelamin betina. Biasanya putik terletak di sebagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan putik. Putik terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai putik atau stylus, yaitu bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi untuk membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian yang kedua ada kepala putik atau stigma, yaitu bagian putik yang paling ujung dari titik. Kemudian ketiga ada bakal buah atau ovarium, yaitu bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga.
bakal buah atau disebut sebagai ovarium juga termasuk salah satu bagian-bagian bunga. Kemudian bakal buah ini mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Fungsi dari bakal buah adalah sebagai tempat terjadinya pembuahan di pelaburan antara jantan dan betina, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Bakal biji. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Biji yang dibuahi akan berkembang menjadi biji. Pada kelompok tumbuhan berbunga, biasanya bakal biji terbungkus oleh bakal buah atau ovarium. Sementara pada kelompok tumbuhan berbiji, bakal biji akan terbuka dan dapat terlihat secara langsung. Berikut adalah hasil pengamatan dari sayatan vertikal bunga sepatu. Adalah gambar dari struktur bunga. Yang pertama, kelopak bunga merupakan bagian bunga paling besar, berwarna hijau, berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga, terutama ketika bunga masih dalam kuncup. Kemudian ada mahkota bunga untuk menarik serangga yang datang menghisap madu dan membantu proses penyerbukan. Kemudian ada benang sari, organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari bertanggung jawab untuk menghasilkan polen atau serbuk sari yang mengandung sel sperma untuk proses pembuahan. Kemudian ada putik, organ reproduksi betina pada bunga, bagian dari bunga dan terdapat di dalam mahkota bunga. Bentuknya bundar dan berwarna merah. Saat disayat secara vertikal, terdapat ovarium atau bakal buah yang nantinya akan berkembang menjadi buah. Selain ovarium, juga terdapat ovulum atau bakal biji yang berisi gamet betina yang setelah dibuahi gamet jantan akan berkembang menjadi embrio. Ovulum melekat pada dinding ovarium melalui sebuah tangkai. Kesimpulannya adalah bunga sepatu memiliki struktur bunga lengkap tapi tidak bisa melakukan perkembangan secara generatif. Hal ini disebabkan letak putik berada di atas benang sari, sehingga sulit terjadi penyerbukan dan pembuahan. Bunga sepatu dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan, yaitu stek batang dan mencangkok. Penyayatan bunga secara vertikal memungkinkan kita untuk mengamati struktur internal bunga dengan lebih jelas. Melalui teknik ini, bagian-bagian penting bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik, serta ovarium yang menyimpan sel telur dapat terlihat. Sekian pembelajaran praktikum IPA di SD tentang struktur bunga. Semoga video yang diberikan dapat bermanfaat. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.